kita bangun sampai kita istirahat, kalau kita renungkan betapa banyaknya kebaikan Tuhan. Dari hal-hal yang kecil kita bisa bernafas pun itu sungguh kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama, kita akan mulai persembahan pada hari ini. Kita akan awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah, untuk kesehatan, untuk segala penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang boleh kami rasakan, untuk kesehatan yang boleh kami alami sampai saat ini. Terima kasih, semuanya itu hanya kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kini kami sama-sama Tuhan hadir di tempat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikanlah kami Tuhan hati yang layak untuk memuji. Ampuni kami Tuhan untuk segala kesalahan, untuk segala dosa, baik dari sikap, ucapan maupun pikiran kami Tuhan. Layakan kami Tuhan, biarlah Tuhan kami dapat mempersembahkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tempat ini, lawat kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua yang hadir di tempat ini, Engkau yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi beban hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh hadir dan bertahta di atas puji-pujian. Kini kami memulai Tuhan, berkati Tuhan acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Semuanya ini kami serahkan kepada-Mu dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan kembali pujian kita. Boleh kalau mau duduk, boleh mau berdiri, boleh. Silahkan. Sudah. Pujian ini kalau kita renungkan, wah luar biasa. Kalau kita maknai setiap kata-katanya, itu sungguh akan menguatkan kita semua sampai berhenti rambut. Mari kita angkat pujian ini dan kita hayati kata-katanya.
berbagi pada hari ini? Ada yang mau? Silahkan. Ada Romo. Mari kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Ada yang mau? Daripada ditunjuk ya. Boleh Ci, saya pancing dulu Ci. Mari kita duduk dulu ya. Oke, selamat malam semuanya. Ini saya coba pancing dulu. Saudara-saudara terkasih, mungkin ada yang mau memberikan kesaksian terindah yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Kalau saya sih sedikit, aku ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Kami ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Kenapa saya katakan seperti itu? Kemarin saat latihan kita udah was-was. Bu Feli sama sekali tidak ada suara. Saya begitu dan istri saya juga seperti itu. Dan sampai sekarang sih suaranya masih serak-serak. Apa karena mungkin musim batuk atau memang ini godaan mungkin untuk membuktikan Selasa kemarin itu dalam kelamahan kita kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi sempurna kuasa Tuhan. Mudah-mudahan kita berserah kepada Tuhan dan hari ini mudah-mudahan kita bisa membawakan pujian dengan baik dan kita berdoa bersama-sama dengan Bu Penny kemarin supaya suara kita bisa sehat, bisa kita ada di sini untuk memuji memuliakan Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan hari ini. Dan kalau bagi saya sih pribadi, kebaikan Tuhan yang saya rasakan, cinta Tuhan itu sungguh besar. Karena terus terang saya jadi singer ini sebenarnya setelah jadi singer baru berani nyanyi, karena saya tidak pernah bisa nyanyi karena saya nggak pernah nyanyi. Itu cuma nekat, mungkin nekat yang nyata kali ya, nekat yang nyata. Karena waktu Bro Timi dulu menyuruh kita menuliskan keinginan kita, kata Bro Timi, nggak usah takut Anda tidak bisa nyanyi, nggak usah takut Anda tidak bisa berbicara, nggak usah takut Anda tidak bisa main piano, tuliskan aja, nanti Tuhan pasti nyatakan, kata Bro Timi dengan saya dulu. Saya tulis aja, enak ya kayaknya dari singer saya tulis aja. Ternyata pulang habis keluar dari singer langsung dipanggil sama Bu Penny. Bapak jadi singer ya sama Bapak, dan ya seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak Charles, ya dalam kelemahan itu kita berserah, Tuhan pasti izinkan kalau Tuhan memang berkenan. Dan terus terang berbicara juga saya fals, boro-boro nyanyi. Nama saya aja Mansur S, tapi kenangan lagu yang lalu itu udah habis, jadi saya sudah gak bisa nyanyi. Dan setelah ditunjuk dari singer, ya bisalah dikit-dikit lah ngikut-ngikutin. Jadi kasih Tuhan begitu besar, cinta Tuhan begitu besar, dan cinta Tuhan juga dinyatakan saat ternyata cinta itu, saudara-saudara, itu mengalahkan semuanya. Kenapa saya dulu mengalahkan semuanya? Saat kemarin minggu yang lalu Bu Penny bertanya, Pak Mansur siapa pasangannya? Nanti ini kita ada singer nih, pasangan suami istri. Saya bilang istri saya nggak bakal mau, karena dia nggak pernah mau, karena dia nggak pede di depan keramaian katanya. Padahal suaranya sangat bagus. Namanya juga Enda Nestorina kan, penyanyi juga, sama penyanyi kita. Jadi saya nggak bisa nyanyi, dia bisa nyanyi, tapi dia nggak pernah pede. Cuman saya bilang, biarinlah saya suruh aja, pengen nunjuk siapa pasangan saya. Mudah-mudahan nanti ini mungkin karena rasa cinta itu akan timbul, dia ya udah deh, tapi sekali ini ya kan, daripada nanti masa suami saya pasangannya orang lain gitu ya.
ya udah sih cari pasangan saya, mau saya bilang begitu. Terus dia bilang, ya Bu Mei, tapi sekali ini aja ya. Tapi Tuhan pasti nyatakan kuasanya. Nah, dalam kelemahan dia yang tidak pede itu, pasti Tuhan nyatakan kuasanya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan juga Bu Mei bisa dia ikutan singar ke depannya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sharingkan, yang bisa saya sampaikan untuk saudara-saudara terkasih. Mudah-mudahan Tuhan selalu menyatakan kuasanya terlebih dalam setiap kelemahan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sebagai pancingan pemula. Mudah-mudahan ada 1-2 orang lagi yang bisa men-sharingkan pengalaman-pengalaman. Terima kasih. Pak Dede kayaknya nanti bisa nyanyi ya. Ada lagi? Ada yang ada ocing nggak? Oh nggak? Ocing nggak datang nggak? Ada. Mau sekali. Kemarin ada beberapa teman kita yang pergi ke Cirebon ikut vigili di Pentakosta. Itu begadang semalaman bersama Tuhan. Saya juga belum dengar sih. Kalau Pak Ade mah cuma ceritanya ya gitu aja lah. Dia mah nggak suka. Kayaknya lebih enak ocing dah kalau yang cerita. Ocingnya apa Pak Ade? Mau ikut? Kayak mau ini? Mau sharing? Sebentar. Yuk. Jujur waktu awalnya diajakin dua vigili, itu juga yang daftar yang terakhir karena kita berangkat dari Bandung pakai bus ya jam 3 sore dan saya juga masih nunggu yang lainnya sampai ya udah saya mah giliran yang terakhir, kalau misalnya nggak ada baru saya gantiin. Dan jujur juga yang pertama kalinya saya ikutan doa vigili, dipikir saya ini mirip-mirip kuburan, ternyata tidak. Pas nyampe sana diawali oleh sesi dengan Romo Hilman, doa pembuka, terus sesi sama Romo Hilman, ujian, dan ya sambil jalani walaupun emang itu ngantuk. Mulai kurang lebih setengah 8 malam sampai jam beres sekitar jam 5 pagi. Itu diisi sesi dari 9 buah Roh Kudus. Begitu, dan ya sudah dijalani saja. Kita bertiga, saya, Ocing sama Tante Cencen ya. Itu pengalaman. Ya terus ya Mas, ya berproses lah. Jadi buat kayak misalnya bahasa roh segala macam, berproses dan bersabar. Terima kasih. Ini harusnya Ocing sih dia lebih mendalam. Ada masuk poin-poinnya aja sih dia. Ada lagi? Saya mau sharing sedikit kemarin pengalaman Ko Lili ya. Dengan Ko Lili, Ade, kita bertiga ikut pembekalan untuk tim sound system. Saya sendiri kan buta kalau tim sound system. Cuman memang kita ya perlu buka wawasan kan ya. Itu bahasanya tentang sound system digital. Yang mau saya sharingkan ya bukan itu kalau teknis mah Ko Lili sama Ade lebih tahu. Saya mah cuma lihat nonton gitu. Tapi memang kan kepikiran saya ikut, kemarin juga karena ngobrol sama Jana. Ya gak ada salahnya saya ikut juga kan, atau pede nanti kita ke depannya bakal apa yang pilih kita atau gimana kan, ya perlulah kita buka wawasan. Cuman yang saya banyak syukuri ternyata perjalanan yang hanya pembekalan judulnya ternyata bisa dimaksimalin ya, gimana kitanya sih, gimana kita memposisikan hati kita. Jadi kami datang ke paroki Buah Batu. Dan misalnya kan sekalian ke perkasan kita dulu, bisa karena waktunya kan kita masih
kita ada ruang adorasi. Jadi ya belajarlah kita memaksimalkan waktu sambil nunggu adorasi dulu. Setelah itu ya dinikmati ya, dan luar biasa pertemuan itu memang saling menguatkan ya. Bisa ketemu dengan banyak karaoke, dan itu luar biasa ya, penerimaan mereka itu malah semakin menyemangati kita yang dari luar kota Bandung. Sapaan, jadi kayak nambah saudara, nambah banyak. Ya senang lah jadi banyak, punya kakak banyak gitu kan. Dan mereka jadi jangan bubar ya hidupnya ya, biar gampang kalau ada apa-apa gitu. Iseng aja ya kok, kita juga sepanjang jalan sama Kolili bertiga itu sharing terus, nggak ada yang tidur. Saya selalu gitu ya, kalau mau ada perjalanan apapun dimaknai sebagai kebaikan Tuhan. Jadi ya berusaha kita saling sharing, saling nguatin, dan ya itu hal-hal yang bisa kita syukur. Saya lihat coaching sudah ada, coaching sharing yang pilih. Ada yang udah, tapi ada mah poin-poinnya aja. Ayo coaching mau direfleksiin kemarin mah. Coaching bagi oleh-oleh. Sedikit aja nanti biar Romo yang nama. Nanti Romo di materi Romo aja hari ini. Tadi ada yang ngomong apa, Adik? Maaf, ini dadakan ya. Apa yang saya dapatkan sebenarnya itu kemarin pengalaman saya pertama itu Raha Kudus. Saya di sana suka cita beneran gitu. Ketika ngantuk kita diajak nyanyi dan pokoknya interaktif banget gitu ya acaranya. Maka jam 3 juga kita makan ya dia. Terus pada akhirnya setelah puncak sekitar jam 5-an gitu, itu adalah puncaknya untuk pencurahan Roh Kudus. Saya baru pertama kali itu udah kayak gitu. Akhirnya saya terpanggil ke depan, merasa terpanggil ke depan, didoakan katanya ya. Saya ke depan, ini ada Romo. Saya pengen ke Romo nih, tapi nyata kayaknya nggak dapat kemana gitu. Pokoknya diarahkan aja sama orang tugasnya gitu kan. Terus terang ke depan itu sebenarnya saya cuma merasa takut kan. Wih, itu ada yang nangis, ada yang ya teriak-teriak, ada yang resting gitu ya namanya ya. Saya dapat apa nih? Jika ini pernah bilang ke saya, minta, karena kita harus meminta. Tapi ternyata pas saya di depan nggak bisa. Nggak tahu saya mesti ngapain. Cuma saya ngomong aja. Udah gitu, mungkin ada beberapa yang tahu bahwa kalau saya itu cepat menangis ya ketika di gereja, sering banget ngelarin air mata. Ketika didoakan, ayo minta, kata yang berdoanya itu, ayo minta, kamu minta apa? Saya nggak bisa ngomong apa-apa sih. Tapi tiba-tiba dia bilang, Roh Kudus bekerja lewat air mata kamu. Ketika situ saya sebenarnya nggak nangis atau apa, cuma saya takut gitu. Ada apa nih? Saya bakal apa nih? Itu berarti saya ketika itu saya perasaan mungkin ya tiba-tiba malah seger gitu, nggak takut, nggak ada rasa apa, tiba-tiba damai. Saya masih tegang gitu, tadi kan takut gitu, rasa ringan gitu. Ini udah dapet ya, saya mundur gitu. Tapi ketika pas mundur ternyata Roh Kudus tetap bekerja. Tiba-tiba saya jatuh terpuruk, sejadi-jadinya menangis loh. Menangis bukan karena nangis karena sedih atau apa. Sampai saat ini juga ini sesuatu mungkin buat pribadi ya. Saya nggak tahu ini apa. Cuman apa ya? Saya percaya di depan kan itu beneran kejadian di gereja banget ya. Di depan Yesus saya bisa menangis seperti itu di depan semua orang itu. Dan sesudahnya merasa lega karena itu bukan tangisan kesedihan, bukan tangisan marah, tapi saya bisa mengeluarkan emosi saya saat itu mungkin terpendam.
kemudian bisa nanti ya kalau ada Nggak bener ya kemarin Pak Timi ya yang bilang ya pada PKK itu depositnya sama Roh Kudus. Dan memang Roh Kudus itu ada di dalam hati kita masing-masing, cuman tidak belum dimaksimalin. Padahal memang Tuhan sendiri kan bilang dia menyediakan pengikut penolong. Cuma kitanya kadang-kadang ya kalau manusiawi kita ya itulah. Tapi semoga ya sudah di sini bersekutu sungguh-sungguh kita mengalami Allah yang hadir dalam hati kita, dalam diri kita masing-masing. Mari kita lanjutkan kembali pujian kita. Mari kita tanggapi semua kesaksian dari saudara kita. Kita akan angkat satu pujian sampai memuji rambut. Semoga kesetiaan kita mengikut Tuhan sampai Tuhan sendiri yang memutuskan usia kita
senantiasa setia kepadamu Tuhan, karena kami ini milik-Mu. Mari kita berdoa, memanjatkan segala permohonan, segala ucapan syukur. Kami persilahkan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan ini. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk adik Catherine Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memiliki keadaannya Tuhan, memberikan kekuatan, kesabaran. Dan kami juga Engkau Tuhan boleh menjamah, memberikan kesembuhan kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga pada malam hari ini untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir Tuhan. Apapun yang menjadi masalah ataupun keadaan mereka masing-masing, kami mau bawa saat ini di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang akan menarik hati mereka kembali Tuhan, untuk boleh bersama-sama kami ke komunitas di PDKK ini. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, itulah doa-doa kami Tuhan, baik yang terucap maupun tidak terucap. Semuanya ini kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita. Hari ini Romo temanya tentang Ekaristi. Karena pengorbanan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya buat kita semua. Kasihnya itu sungguh-sungguh melimpah dan kita senantiasa dapat menerima kekuatan dari Ekaristi itu sendiri. Mari kita akan pujian oleh kuasa dan Sa
menyembah Tuhan lebih dalam. Kita menyiapkan hati kita menyembah Tuhan, kita berikan hati kita memuji dan memuliakan nama. Saya udah untuk bangkit dari diri kita akan satu pikiran salah menyembah. Romo bekerja
kita rasakan Tuhan yang hadir di tempat ini. Dia menilik hati kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi Tuhan ini tidak pernah lewatkan. Tuhan tahu apa pergumulan, apa kerinduan. Mari kita sama-sama letakkan semuanya itu di bawah kakinya. Rasakan Tuhan yang memeluk kita. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka engkau akan mendapat. Tutuplah, maka pintu akan dibuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua atas segala kebaikan yang Engkau senantiasa berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami sama-sama Tuhan, bersama-sama mau membuka mata hati dan telinga kami Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda-Mu yang akan ditaburkan oleh Roh-Mu. Urapi dia Tuhan, urapi roh kami. Biarlah Tuhan setiap firman yang boleh Roh-Mu taburkan boleh menjadi benih yang baik di dalam hati kami masing-masing. Dan sungguh boleh menjadi berkat, menjadi buah rohani dalam kehidupan kami masing-masing. Sekarang kami mau duduk diam Tuhan di telinga seorang murid. Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilahkan Romo. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, rekan semuanya, salam. Selamat sore. Maaf salah. Hari ini saya mau menawarkan kalau kita sudah kemarin merenungkan tentang sakramen yang kita terima, khususnya tentang pembaptisan. Sekarang saya mau menawarkan salah satu sakramen yang paling mulia dalam gereja Katolik, yaitu sakramen Ekaristi. Kita tahu bahwa ada 7 kedukaan Bunda Maria. Ada Maria yang harus mengungsi, Maria yang harus memikul salibnya dengan melihat putranya wafat di kayu salib, sampai akhirnya Pieta itu dia harus menanggung Yesus yang sudah tak bernyawa, Yesus yang hilang di bait Allah. Ada 7. Sekarang mungkin kalau saya coba tawarkan, kira-kira 7 kedukaan seorang imam apa aja? Sok sebut. Tidak menikah. Catat ya. Ya, oke lah ya. Jauh dari keluarga. Ini betul jauh dari keluarga. Kadang keluarga itu ya, saudara-saudari orang tua itu bawa sukacita juga ya, beri semangat juga. Apalagi masih kurang 5 kene. Nggak punya gaji, punya uang saku. Mau SK-nya berapa, uang sakunya sama. Ya betul ya, mungkin tidak bisa mencapai tertentu dengan apa ya, seperti karir, seperti apa ya. Mau bagaimana, mau lulusan S1, S2, S3, S campur, sama aja ya, nggak ada bedanya. Apalagi masih teguh sumber hidup, komitmen yang tidak boleh putus ya. Ditugaskan di mana aja Nah itu ya, kesetiaan, harus siap, taat bagai mayat. Benar kan ya? Benar, taat bagai mayat kan mau diapain juga ikut aja ya. Mau lubangnya 1 meter, 2 meter,
mau besar kuburannya satu komplek, mau cuma 2 kali 1, tetap sama, tetap taat. Mau dibakar gitu, dipanggang setengah matang itu, sama, harus taat ya. Apalagi masih 2 kene ya. Hah? Mengurus domba-domba, apalagi domba Garut itu. Harus panjang sabar kasih setia Tuhan. Lalu apalagi harus yang mungkin harus punya hati untuk harus sederhana. Pakai celana. Ya, pakai celana mau wajib. Sederhana ya. Ya. Tapi kalau saya renungkan, salah satu yang buat saya berat adalah ketika imam itu tidak bisa lagi merayakan Ekaristi. Ya. Ini pengalaman. Saya waktu itu punya teman satu rumah namanya Romo Ledda Paulus Nasib Suroto. Tahu? Kalau ini kan Majur. Dan saya Nasib namanya, PNS Paulus Nasib Suroto. Tetapi dia bukan PNS, dia TNI, Angkatan Udara. Kami tinggal bersama di Madinah begitu ya. Di awal lalu Wahyu, lalu Tomo Nasib setelah lulus dari perwira karir, masuk tentara. Lalu dia pernah ditugaskan di Bogor. Lalu setelah itu langsung Letda, dapat pangkatnya Letda, Letnan 2 ya. Lalu perwira, lalu tugas di Martinus. Lalu kami sharing, kita ngopi, beliau hobinya mengurus gunung banyak ya. Lalu cerita-cerita, Romo, apa yang paling menurut Romo itu menyedihkan dalam karir sebagai tentara atau sebagai imam, itu paling pengalaman apa yang paling mungkin membuat sakit tetapi membuat meneguhkan iman? Lalu beliau bercerita bahwa dalam pendidikan, karena kan setelah lulus S1 ya, masuk jadi imam kita habiskan, lalu masuk ke dinasan. Jadi pernah ngalamin juga katanya selang biru itu ya, tidak ada yang tahu kalau dia imam. Jadi semua harus dicopot semuanya. Yang tahu mungkin hanya pelatihnya. Jadi dia tidak ada yang tahu. Kena gambar, kena pokor, apa namanya? Tentara itu senjata kena apa namanya? Endang itu kena, mau dites. Lalu pokoknya semua sama. Tidak ada yang tahu bahwa dia imam selama 8 bulan pendidikan. Yang membuat dia sedih adalah satu kali hari raya Natal 25 Desember. Dia bahkan tidak diperkenankan, tidak sekedar merayakan Ekaristi, tapi dari umat pun tidak. Bayangin seorang imam mau merayakan imannya, khususnya juga imamatnya dengan merayakan Ekaristi, tapi tidak bisa. Itu yang membuat dia, ini kok sepertinya dipertaruhkan imamat saya. Saya seorang imam tidak bisa merayakan Ekaristi, lalu disiksa lagi ya di tentara itu ya. Tapi dia mengatakan ini yang membuat saya sungguh-sungguh menyadari betapa saya kehilangan Tuhan Yesus dalam Ekaristi. Ada pengalaman yang lain kita sebut, ada satu yang bernama Monsinyur Nguyen Van Thuan. Nguyen Van Thuan, dia orang mana ya? Kok tahu? Oh iya ya, kirain orang Sidoarjo. Nguyen Van Thuan, orang Vietnam. Waktu zaman masa pendudukan komunis awal-awal itu kan pecah ya, satu turun, jatuh, 8 dan sebagainya. Lalu beliau dilarang, bahkan di dalam rezim komunis awal-awal itu 13 tahun. Kan Vietnam itu ada utara dulu dan selatan ya. Ada yang komunis, ada yang di bawah Amerika. Begitu Amerika angkat kaki, mereka punya komunis semua. Dan saat itu semua
harus tunduk. Salah satunya ini, Nguyen Van Thuan, 13 tahun dia dipenjara dalam rezim komunis. Di penjara kira-kira boleh Ekaristi tidak? Nggak boleh bawa apa-apa. Bahkan ornamen-ornamen imam, uskup pun tidak ada apa. Sampai akhirnya 13 tahun dia mulai menulis. Tiap hari dia tulis kepada sipirnya. Walaupun disiksa, pukulin, dia tetap nulis kata-kata kutipan kitab suci yang masih dia ingat tadi. Kitab suci pun belum boleh masuk. Lalu akhirnya dari pengalaman itu yang dia katakan di-sharingkan adalah pengalaman kehilangan yang sesungguhnya adalah kehilangan Ekaristi. Tidak boleh menyantap tubuh Kristus sendiri, mengalami persatuan dengan Tuhan Yesus dalam Ekaristi. Di awal abad 19 ada namanya Maximilianus Kolbe. Kita tahu seorang imam konventual di awal-awal abad tahun 1878 atau berapa, itu zaman Nazi di Eropa. Dia dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi Auschwitz. Lalu di sana salah satu yang diceritakan, dia harus menggantikan, dia menjadi martir, wafat demi iman. Dia menggantikan satu orang keluarga, bapak-bapak. Anda tahu bahwa bapak ini punya keluarga anak. Mengatakan, sok bunuh saja saya, Romo Willy nggak apa-apa, jangan yang lain gitu ya. Romo Willy kan terboga anak, terboga istri, paling juga udah dijamin kuburnya ada di mana, di Banjaran sana kan, tinggal dimasukin kotak beres ya. Kalau yang lain kan harus mikir yang lain. Tapi seperti itulah Santo Maximilianus Kolbe itu. Akhirnya yang menarik adalah apa? Dia tidak punya alat misa untuk menaikkan Ekaristi. Dengan hafalan, di seorang Polandia, dengan hafalan bahasa Latin, dia mengatakan tolong anggur apapun, roti apapun. Akhirnya karena dia tahu bahwa seorang imam namanya waktu itu kan Nazi ya, mereka sungguh represif, tapi dia berhasil membujuk. Akhirnya mendapat roti dan mendapat anggur seadanya. Tahu si Bori dan pialanya di mana? Dia memakai pialanya adalah telapak tangannya. Bayangkan, seperti Tuhan Yesus dia berdoa dari awal sampai akhir, ada roti tubuh Kristus di sebelah kiri, lalu ada darah Kristus anggur yang diubah dalam peristiwa konsekrasi. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dari pengalaman yang ada, mari kita merenungkan. Apakah Ekaristi itu menjadi satu kerinduan? Ekaristi itu pernah menjadi satu orang yang sungguh-sungguh lapar akan Tuhan. Pernah belum? Pernah? Pernah tidak kalau kita mengalami sungguh-sungguh bahwa Ekaristi, mungkin pernah ya, kita udah lama gak Ekaristi ya. Bisa itu pengen ya, seharian kok pengen itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, atau mungkin kapan nih bisa arwah lagi supaya bisa makan nasi uduk gitu, nasi kuning gitu, makan bubur gitu, tahu lah dia menunya ya. Misalnya bukan soal luaran, tapi soal mungkin kalau kita renungkan kerinduan kita, pernah tidak seperti kita rindu menyantap makanan fisik gitu. Pernah tidak kita mengalami sungguh-sungguh dahaga kita, lapar kita, seperti kita menyantap juga makanan biasa untuk tubuh kita. Tetapi menyantap tubuh Tuhan dalam peristiwa Ekaristi sebagai satu rahmat yang mengisi hidup kita. Nah, ini pertanyaan ini bisa kita renungkan. Jawabannya bisa kita juga renungkan bersama. Seberapa dahaga kita, seberapa lapar kita akan Tuhan. Dan kalau lagu syukur tadi ya, lagunya apa ya? Kemurahan Tuhan sebelumnya.
Nah, kodenya, makanya ada haus-haus tadi ya. Ada haus-haus tadi ya. Bagaimana kita haus akan Tuhan sendiri yang mengisi itu. Maka refleksi ini saya tawarkan berdasarkan ini pengalaman dia. Ini pengalaman mengajar, tapi ya sudah lihat bisa. Kalau kita lihat, kalau kita dengarkan Ekaristi, apa bedanya Ekaristi, misa sama kurban? Sama? Kurang lebih sama nggak? Sama. Kalau Ekaristi itu dari bahasa apa? Eucharistia dalam bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa? Gak apa-apa, gak akan dapat sepeda, tenang aja. Bahasa Sunda boleh. Ada misa dan kurban, ini terminologi dulu. Kita seringkali memakai itu, memang tidak ada yang salah. Kita bisa pakai kurban syukur, kurban Ekaristi kudus, misa. Apa mulai misa jam berapa? Seringkali kita pakai 3 itu ya. Tapi sebetulnya ada makna dari setiap kata. Ekaristi. Makan. Jadi saya pulang sama teman-teman saya itu rame-rame, sebenarnya mobil masih nakal, masih labil. Jadi datang, lalu kurban bekas itu kan rotinya pakai roti beneran. Lalu anggurnya itu dipakai kayak agar-agar, dikap-kap gitu ya kecil-kecil. Kumpulin itu dapat 2 kresek, gede. Pulang makan nih udah buat snack sambil belajar, daripada makan Indomie terus kan ya, cari yang sehat gitu ya. Tapi itu pengalaman ya, ini hanya joke saja. Artinya bahwa kalau dalam pandangan teologi yang di saudara-saudara kita yang lain mungkin terjadi peristiwa perubahan, tetapi hanya dalam perayaan ibadat itu. Tapi setelah itu menjadi roti dan minuman biasa lagi. Tetapi dalam Ekaristi, kurban misa, dalam Ekaristi Katolik tidak. Dalam peristiwa transubstansiatio, coba diulang. Ya, apa ya? Kalau tanya apa itu transubstansiatio, datu. Oleh Romo. Adalah perubahan pada substansi yang membuat dikatakan roti tidak lagi menjadi roti. Dalam peristiwa konsekrasi perayaan roti itu menjadi tubuh Kristus ini. Anggur tidak lagi menjadi anggur, tetapi darah Kristus yang tertumpah bagi keselamatan kita. Maka kita menghargai sungguh-sungguh Ekaristi. Dikatakan ya puji Tuhan sampai saat ini saya belum pernah mengalami entah dilarang, entah mengalami situasi saya tidak bisa Ekaristi. Tetapi satu penderitaan seorang imam adalah saya rasa bahwa kita boleh diberikan anugerah itu, lalu kita tidak bisa merayakan ini. Penderitaan paling jauh dari Tuhan dalam perayaan Ekaristi itu penderitaan seorang imam. Maka tadi yang 7 yang lain disebutkan ya sosok lah ya. Oke lah ya, tetapi tidak yang paling dalam. Pengalaman, saya katakan tadi dari 3 peristiwa tadi, pengalaman menurut mereka yang orang kudus, teman saya juga mengasih, ketika kita imam tidak bisa merayakan Ekaristi, itu pengalaman paling buat jatuh. Dalam perayaan Ekaristi dihadirkan kembali kurban tunggal Yesus secara sakramental. Dan juga penyerahan diri gereja yang mengambil bagian dalam kurban Yesus Sang Kepala Gereja. KGK, apa kepanjangannya? Ya, Katekismus Gereja Katolik. Kalau ini apa? Bukan kitab suci. Saya tutupin dulu lah ya. Ini apa? KHK, Kitab Hukum Katolik. Ada beda. Kalau yang ini Kitab Hukum Kanonik, yang KGK
Katekismus Gereja Katolik. KHK berbicara tentang bahasa yuridis, yang ini bahasa teologis. Katekismus itu artinya ajaran iman. Ekaristi merupakan kurban pujian dan syukur kepada Allah Bapa atas karya penciptaannya, penebusan oleh Kristus dan penebusan. Sebetulnya kita sudah diciptakan ke dunia itu adalah rahmat. Amin. Punya kehidupan yang baik, kesehatan, kita merasa bersyukur. Tetapi kita lebih bersyukur lagi karena kehadiran Kristus. Katakan pembaptisan itu tanda kutipnya, kalau ingat yang saya sempat sharing kan yang pertama tentang baptis adalah kelahiran baru. Kita lahir sebagai anak manusia, tetapi kita lahir sebagai anak Allah dalam pembaptisan. Maka Ekaristi merupakan kurban pujian syukur kepada Allah Bapa atas karya penciptaannya. Oke, kita bersyukur. Saya jadi Wilfred Haripawan Angkasa. Syukur, jebret, ya. Tapi bersyukur lagi ketika saya dibaptis. Nggak pakai jebret, ya. Ada berapa. Tapi ketika dibaptis saya diangkat menjadi anak Allah dan memiliki Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai pegangan hidup, Yesus sebagai juru selamat dan katakan jalan keselamatan. Dengan menyambut Ekaristi, umat beriman menerima Kristus yang telah mengorbankan hidupnya. Kalau kata ini paling banyak adalah pengorbanan. Nah, saya akan kutip sedikit kanon saja, tapi tidak banyak-banyak. Takutnya nanti jadi terlalu panjang. Tetapi ada satu kanon 897, katakan Ekaristi adalah sakramen terluhur. Berarti di dalam 7 sakramen yang ada, tidak ada tulisan sakramen terluhur kecuali ini, Augustinum Sacramentum. Sesuatu yang paling luhur. Bahkan dalam Lumen Gentium, ajaran tentang gereja, dan Sacramentum Concilium, ajaran tentang liturgi, nomor 11, nomor 13, katakan fons et lumen. Ekaristi adalah fons itu apa? Fontaine. Fontaine dalam bahasa Inggris apa? Fontaine itu sumber air. Fons vitae, sumber kehidupan. Kalau fons itu artinya sumber. Kulmen, kalau selain sumber, tapi kulmen, puncak. Jadi baik itu berawal dan berakhir di sana. Ekaristi adalah sakramen terluhur. Di dalamnya Kristus ini dihadirkan, dipersembahkan, dan disantap. Bayangkan, ia dihadirkan, ia dipersembahkan, dan ia pun kita santap. Kita bersatu dengannya. Melalui Ekaristi, gereja selalu hidup dan berkembang. Makanya ini nutrisi bagi kehidupan rohani, bagi gereja dan Ekaristi. Setiap perayaan syukur tidak lengkap kalau tanpa Ekaristi. Bukan tidak lengkap dengan tidak adanya bubur cinomi, ya. Saya langsungnya kalau itu tambahan tentunya, tetapi memperlengkap sungguh-sungguh. Tetapi yang utamanya adalah Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan iman kita. Ekaristi adalah puncak, dikatakan sumber ibadat dan kehidupan Kristiani. Katakan lagi sumber, kulmen fons, yang menandakan dan menghasilkan kesatuan umat Allah dan menyempurnakan pembangunan tubuh Kristus. Maka bersyukurlah kita yang mempunyai Ekaristi. Amin. Jangan pernah menyanyiakan Ekaristi. Kalau Anda tadi katakan sedih, datanglah kepada Yesus dalam Ekaristi. Maka kalau saya kadang membacakan intensi misa itu, saya susun dulu ya, mana yang meninggal,
mana yang waktu itu katanya Romo Wahyu pernah di sini ya, syukur atas ini, lalu kita doa-doa kepada ini, ternyata yang ulang tahun didoain ternyata wafat itu. Oh, salah nama, soalnya cuma ngasih nama, nggak disebut keterangannya ya. Tetapi saya katakan bahwa ini bagian dari keseluruhan hidup kita. Baik rasa syukur, kita persatukan lewat Ekaristi. Amin. Rasa sedih, kehilangan orang-orang yang kita cintai dengan kewafat, peristiwa tertentu, kita bawa dalam Ekaristi. Mereka yang sakit, seringkali saya dalam hati itu selalu sudah bayang, berarti sudah 31 tahun mama saya sudah wafat. Sampai sekarang itu saya selalu bawa doa, makanya terimalah mereka dalam cahaya wajahmu dan sebagainya. Itu saya selalu kadang menyebut nama mama saya. Mumpung saya jadi imam, saya yang bisa ya. Jadi saya sisipkan walaupun saya tidak menyebut secara verbal, dalam hati saya menyebut nama mama saya. Baik saudara-saudari yang mohon pertolongan, perlindungan, keselamatan kekal. Lalu yang kedua, rasa syukur. Semua kita satukan dalam kurban Ekaristi ini. Maka umat beriman hendaknya menaruh hormat yang sebesar-besarnya. Tinggal simak. Nah, kalau ngantuk bagaimana? Itu romonya yang mendapat berkat, bisa membuat umatnya bahagia. Sekarang rohani, romo saya seger habis khotbah. Hebat, khotbahnya apa? Justru itu. Saya tidur, habis tidur bangun seger, katanya. Ya puji Tuhan ya. Tapi bahwa Ekaristi kesatuan, ada 4 kan ya. Putus pembuka, Ekaristi, sabda, Ekaristi dan penutup. Dari 4 itu kita mengambil bagian dengan aktif dan berpartisipasi penuh dalam perayaan Ekaristi. Bahkan saudara-saudari kita yang di PKK ini banyak yang menjadi anggota tim liturgi ya. Semuanya luar biasa. Mereka mempersiapkan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan lewat Ekaristi. Semoga dengan tata cara ini kita punya hati untuk Tuhan Yesus dalam Ekaristi. Kita punya hati sungguh-sungguh menaruh hormat dengan Ekaristi dan punya kerinduan. Kan saya cuma itu saja. Bahwa Ekaristi menjadi satu kerinduan dalam segala ucapan syukur kita. Apapun keluhan kita bawa dalam Ekaristi. Pastilah kita yang bersatu menyantap Yesus lewat Ekaristi, kita akan mendapatkan kekuatan dan rahmat Tuhan berkati. Bolehlah. Padahal masih 80 slide ini ya. Terima kasih Romo. Sungguh ya, Ekaristi semoga menjadi kerinduan kita masing-masing untuk senantiasa hadir minimal sekali. Kita lanjutkan. Kita akan mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Segala berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, mari kita berikan kembali kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita masing-masing. Kita akan satu pujian. Kau
Allah Bapa di surga, Allah Bapa pemelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pelihara hidup kami ya Bapa sampai hari ini Tuhan. Engkau mengizinkan kami Tuhan di tempat ini memuji memuliakan nama-Mu. Engkau mengizinkan kami Tuhan mendengar sabda-Mu, mendengar yang telah disampaikan hamba-Mu Romo ini Tuhan. Biarlah setiap yang disampaikannya Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, berpengetahuan baru buat kehidupan kami Tuhan, supaya kami lebih dalam lagi Tuhan memuji memuliakan Engkau, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan lewat Ekaristi yang setiap kami rayakan Tuhan. Allah Bapa di surga, saat ini kami telah mempersembahkan jiwa dan raga kami, segenap hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, sebagian dari milik kami telah kami persembahkan malam ini Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini ya Bapa. Kiranya persembahan kami boleh memuliakan Engkau, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi berkat dalam persekutuan ini Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap rezeki kami, setiap pekerjaan kami, bisnis kami, apapun yang menjadi pekerjaan tangan kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai, memberkati kami Tuhan, memberkati setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Bu Yeden. Silakan. Berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga kami dapat memuji Engkau, dapat berdoa bersama dalam persekutuan pada malam hari ini. Dari Bapa, agar apa yang disampaikan oleh Romo Willy menjadi rema bagi kami, dan kami dapat implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari melalui tutur kata, sikap dan perbuatan kami atas dasar Ekaristi, atas pengorbanan-Mu terhadap kami. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang, berkatilah kami dalam perjalanan pulang, sehingga selamat sampai di rumah kami masing-masing untuk berkumpul kembali dengan keluarga kami. Dan bila pada malam hari ini kami beristirahat, berkatilah istirahat kami, sehingga kami dapat istirahat, dapat tidur dengan nyenyak, dan esok hari Kau bangunkan kami kembali dengan badan yang segar dan yang sehat, untuk dapat beraktivitas, dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Baik kami panjatkan dengan pengaturan Kristus Tuhan kami. Minta mohon berkat dari Romo Willy. Tuhan bersama-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian, kita, keluarga kita, segenap doa-doa kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati berkat yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Kita akan akhiri setelah pada sore hari ini kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari, tetap kulihat.
Kak, kalau mau. Oh, ada orang mungkin. Ada koyang. Oh, ada ini yang kerja.